Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Dandi dalam video Mari Belajar Bersama. Asik. Em, di video sebelumnya kita sudah membahas, kawan-kawan, kita sudah belajar sama-sama kayak mana caranya menggabungkan dua grafik atau dua spektrum FTIR, dan kita sudah eh, belajar kayak mana cara memisahkan atau memberi jarak pada dua spektrum supaya tidak saling berimpitan atau tidak saling dempetan atau tidak saling tumburan. Nah, kemarin kita sudah sampai sini ya, kawan-kawan. Nah, di video yang kali ini kita akan belajar eh, apa namanya, memperindah. Kita akan belajar mengolah bagaimana agar grafik kita nih, spektrum kita nih cantik nih, seperti eh ini. Nah, seperti ini. Karena biasanya dalam artikel atau jurnal internasional tuh standarnya seperti ini, kawan-kawan. Standarnya itu sudah punya ketentuan tertentu begitu. Tidak seperti Excel yang seperti ini. Sih. Nah, yang seperti ini nggak bisa ya, kawan-kawan. Sangat-sangat tidak bisa. Jadi kita harus buat bagus-bagus. Kita harus buat elok-elok. Nah, karena mau make Origin kan enak ya kalau punya lisensi. Kalau nggak punya lisensi, piye gitu loh. Nah, kalau mau make yang dari instrumen pengujian yang kita nguji, tempat kita nguji juga ada ini kan, ada apa namanya, ada label instrumennya ya. Jadi memang kita harus mengolah sendiri, kawan-kawan. Nah, jadi kemarin sudah sampai sampai sini ya, kawan-kawan. Jadi sekarang kita mau ngolah supaya jadi seperti ini. Oh, seperti ini. Oke. Nah, cara mengolahnya kurang lebih sama dengan yang video pertama, teman-teman, yang mengolah grafik menggunakan Excel. Nah, tapi itu kan bedanya satu senyawa. Nah, kenapa tetap dibuatkan yang ini? Karena sekarang itu ada dua senyawa, kawan-kawan. Jadi mungkin nanti ada beberapa fitur yang akan sedikit berbeda. Nah, pertama, seperti biasa, kalau kita mau ngedit ini nih, kita harus menghilangkan dulu yang mau kita hilangkan, dan kita harus tambahkan dulu yang mau kita tambahkan. Nanti baru kita bisa ngedit yang lain-lain. Nah, yang pertama, saya mau ngilangin ini chart title. Oke, caranya simple, sama kayak yang video semuanya. Oh ya, kawan-kawan, ini juga saya sampaikan di awal kalau video kali ini agak cepat ya, karena kan kalau mau ngenalin item-item yang atau fitur-fitur yang kita gunakan dalam editing ini atau dalam ngolah data ini, itu bisa teman-teman tengok lagi atau tonton lagi di video yang kemarin, video yang pertama. Oke, sekarang agak cepat nih. Jadi kalau kita mau ngilangin chart title nih, kita klik area grafik sampai muncul tanda tambah, terus kita klik. Nah, kita hapus centang pada chart title. Oke, teman-teman fokus. Mungkin bisa, kalau terlalu cepat nanti bisa diputar kembali atau di kecepatannya bisa diatur ya, kawan-kawan. Nah, terus apa lagi yang mau kita hilangin? Grid line. Nah, grid line sudah kita hilangin. Terus juga apa lagi mau kita hilangin? Oh, nggak hilangin. Sekarang kita tambah. Sekarang yang kok masih ada ya cari itu? Oke, udah hilang. Sekarang yang mau kita tambah apa nih? Yang mau kita tambah itu adalah eh betul, label sampel. Nah, ini kode sampel maksudnya. Nih, kita harus tahu ya, ini harus jelas ini spektrum atas itu punya siapa, spektrum bawah itu punya siapa. Kan sudah jelas tuh sesuai dengan warna yang teman-teman pakai dalam grafik atau dalam spektrum. Apalagi mau kita tambah? Ini kan belum ada nih, kawan-kawan. Nih, satuan yang menunjukkan sumbu. Nah, itu sumbu apa? Itu sumbu apa? Itu artinya apa? Nah, kita tambah di sini, kawan-kawan. Kita klik Exist Titles. Masih di tanda tambah tadi ya. Kita centang. Oke. Udah. Kita klik sembarang. Oke. Sekarang kita ganti dulu ini. Biar enak nanti. Ini kalau X, sumbu X itu apa, kawan-kawan? Ada yang tahu? Terus di kolom komentar ya. Betul. Ya, betul sekali. Ini adalah bilangan gelombang atau wave number. Satuannya apa? Sentimeter min 1.
Nah, jangan lupa min satunya di ke atasin. Tuh, kita zoom ya, kita zoom, kita zoom, kita zoom. Nah, kalau cara dibikin dia jadi atas seperti ini, tahulah ya teman-teman kayaknya lebih paham dari saya lah nih kalau masalah Excel, Excel nih. Sumbu X udah, itu wave number kawan-kawan atau bilangan gelombang. Sekarang kita beralih ke sumbu Y. Sumbu Y itu apa kawan-kawan? Transmittance. Mittance. Mittance. Oke. Satuannya apa? Persen. Good. Alright. Udah. Sekarang sudah tahu nih sumbu X itu adalah wave number. Sumbu Y itu adalah transmittance. Oke, good. Sekarang kita mau apa? Kita mau kasih frame. Kita mau kasih bingkai untuk spektrum kita kawan-kawan. Ini kan belum ada bingkai nih. Belum ada bingkai kan nih. Kita mau kasih frame. Kita harus melindungi spektrum kita dari huru-hara dunia yang penuh dengan curhat ya. Oke, lanjut. Oke, cara menambah frame itu gimana kawan-kawan? Kita klik di area spektrum sampai muncul kotak ini. Kita klik ini. Ini kan tadi awalnya belum muncul nih ya. Takutnya kayak teman-teman bingung. Nih, ini masih polos nih ya. Ini masih polos, oke, masih polos, fokus. Kita klik sembarang area ini, oke. Udah sampai muncul kotak ini. Kalau sudah muncul, klik dua kali pada kotak dalam. Kotak yang bagian dalam, oke. Klik dua kali. Oke, sampai muncul format plot area. Oke, dah sejauh ini paham ya kawan-kawan. Langsung kita pilih border nih, border. Kan takutnya gini kan, polos. Kita pilih border atau border. Bebas teman-teman bacanya apa. Kita centang solid line. Nah, udah solid line itu. Sekarang kita pilih warnanya. Warnanya apa teman-teman? Teman-teman maunya warna apa? Ini ya, ini kalau mau ngubah warna ya. Kalau saya hitam aja deh. Yang standar-standar aja. Nah, sekarang kita ngatur ketebalannya. Ini kan 0,75 pt ya. Kita ganti. Kalau saya biasanya pakai 2 pt. Udah, yang bawah juga nggak ada yang mau diedit lagi. Oke, simple. Dah, that's. Oke, gak. Nah, udah. Sekarang apa lagi yang mau kita ubah? Nah, ini biasa yang seperti saya bilang pada video-video sebelumnya kalau biasanya ada tetap yang pakai nilai, cuman karena ini dua dua spektrum harusnya satu ininya sama ya. Tapi karena dua spektrum dijadikan dalam satu grafik itu biasanya nggak dipakai, nggak dimunculkan teman-teman karena kita akan membaca bilangan gelombangnya begitu. Sederhananya begitu. Jadi makanya boleh teman-teman cek di artikel penelitian khususnya kayak sintesis ya itu pasti banyak menggunakan FTIR apalagi di artikel internasional biasanya jarang mereka menggunakan nilai-nilai ini atau memunculkan nilai-nilai ini digunakan tapi nggak dimunculkan biasanya kawan-kawan. Jadi bisa kita hilangkan. How? Gimana cara menghilangkannya? Gimana cara ngilanginnya? Mudah, kita klik sembarang pada angka sumbu Y atau transmitten. Udah, kan polos nih, ini polos nih kita hapus nih ya, ini polos nih ya, ini polos nih. Siapa tahu teman-teman salah klik tiba-tiba polos gini kan bingung. Nah, udah polos gini, klik pada sembarang ini, klik delete. Oke, udah hilang. Sekarang apa lagi yang mau kita olah? Oh ini seperti yang ini kan agak mengganggu. Ini kan agak mengganggu ya kawan-kawan. Area-area kosong ini ya, area kosong ini. Nah, bisa kita antisipasi atau bisa kita potong atau bisa kita perbesar supaya nanti lebih enak dilihat. Kita hapus aja area-area kosong ini. Caranya gimana kawan-kawan? Caranya kalau di sini mulainya dari 100, ini kan 100 nih ya. Dari nol ya, dari nol sampai dengan 500. Nah, itu bisa kita potong dari mana mau mulai. Kalau ini kan harusnya sudah muncul di sekitaran 500-an ya. Nah, jadi bisa kita buat range nanti 500. Begitu juga yang ini nih. Ini kan harusnya 4.000 sudah pada muncul nih ya. Nah, jadi nanti bisa kita potong, kita bisa buat sampai 4.000. Dan satu teman-teman, kalau FTIR itu biasanya tidak dimulai dari 0 sampai 4.500, tapi dari 4.500 sampai 0 area sini. Jadi bisa kita reverse, bisa kita balikkan. Caranya gimana? Simple.
Jadi silakan perhatikan betul-betul nih teman-teman. Caranya nih ya, ini masih polos ya kawan-kawan. Klik dua kali pada nilai sumbu X atau klik dua kali pada bilangan gelombang. Ting sampai muncul format axis. Nih udah muncul nih ya. Sekarang kita mau nge-reverse, kita mau ngebalikin posisinya nih. Awalnya 0 sampai 4.500 menjadi 4.500 menjadi sampai 0. Gimana caranya teman-teman pada fitur format axis bisa gulir ke bawah. Gulir sampai ketemu kalimat values in reverse order atau values in reverse order. Bisa teman-teman centang kling. Nah, good. Sudah bagus ya kawan-kawan ya. Nih, begini kan posisinya kan? Posisi untuk FTR biasa yang teman-teman lihat kan? Nah, jadi jangan pusing, jangan panik, jangan heboh. Jadi semuanya ada solusi. Oke. Terus yang kedua apa? Tadi kan kita mau ngilangin yang kosong-kosong nih yo. Nih yang kosong-kosong nih dah ya. Caranya kayak mana? Kita atur di sini kawan-kawan. Kita potong area 4.000 atau area nolnya. Gimana cara motongnya? Begini. Ini kan minimum berapa nih? Nol ya. Kita ubah menjadi berapa? Ayo. Ubah menjadi 500. Gitu. Terus yang ini 4.500 kita ubah menjadi 4.000. Oke? Nih minimum kita kan minimum tadi kan nol kan? Ini yang nol ini kan. Sudah berubah deh teman-teman. Nol kan? Nah, kita ubah jadi 500. Tadi kan awalnya 4.500 nih. Kita ubah menjadi 4.000. Dia akan berubah. Kita cek. Oh, sorry. Nge-lag kawan-kawan. Aduh. Nah, udah. Nih ya, tadi kan 0 sampai 4.500. Kita ubah nih dari 500 menjadi 4.500. Nah, sudah bagus ya kawan-kawan. Nggak ada lagi tuh area-area kosong yang mengganggu, yang membandel. Nah, sekarang udah posisinya udah bagus sesuai dengan yang kita harapkan lah ya bahasanya. Nah, sekarang sudah mulai mendekat ini, sudah mulai mendekati grafik yang kita mau. Oke, kita close dulu yang ini. Sekarang apa lagi yang mau kita olah? Nah, ini, teman-teman perhatikan. Ini kan akan bergeser ya, akan pindah ke sebelah kanan. Karena tadi dia kita reverse ya, jadi posisinya juga berubah, jadi ke sebelah kanan. Nah, caranya simple. Kita pindahkan manual aja, teman-teman jangan bingung gitu loh. Kita pindahkan manual, kita klik. Salah. Sorry, my bad. Oke, kita klik, kita pindahkan. Nah, tapi tunggu dulu. Ini juga kita masukkan ya kawan-kawan, jangan di luar. Ini sangat-sangat memakan tempat. Sorry. Kita pindahkan juga yang labelnya ke dalam ya. Kita pindahkan, kita klik dulu, baru kita pindahkan ke dalam. Sorry. Kita pindahkan. Ini agak liar ya mouse-nya. Tuh, se. Nah, kita pindahkan ke dalam ya. Oke. Sekarang gimana nih? Kita fullkan. Kita klik area spektrum. Nah, nih kan muncul nih bulat nih area kotak-kotak. Artinya apa? Artinya kotaknya ini bisa kita geser kawan-kawan. Jadi sesimpel itu, jangan pusing-pusing. Oke, kita geser. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sudah mulai cakep nih, sudah mulai mendekati nih. Ini juga kita geser untuk apa? Untuk kasih space satuan tadi. Nah, good. Good job kawan-kawan. Kita geser, kita taruh di sini. Udah selesai. Cuman gitu kawan-kawan. Nah, sekarang ini kita geser dulu ya. Mana posisi yang enak. Nah, gitu. Oke, udah. Ini udah mulai mendekat ini. Sekarang teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini kan masih series ya. Ini kan masih series. Kemarin gimana caranya biar berubah jadi label? Kan nggak bisa edit text ya, nggak bisa klik dua kali juga ya. Jadi gimana caranya kawan-kawan? Kita klik kanan, terus kita pilih. Klik kanan di mana? Klik kanan area ini, area yang mau kita edit. Klik kanan, pilih select data. Oke. Nah, akan muncul seperti ini kawan-kawan nih. Saya ke tengah ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian nih, ini kan seri satu, seri 2. Pokoknya yang lain jangan di otak-atik kawan-kawan. Pilih edit aja nih. Pilih edit. Oke.
Nih, series name. Kita pilih. Ini tadi Kalkon 2 ya. Kalkon 2 berarti Kalkon 7. Nah, pelabelan nih untuk label nama ini terserah kawan-kawan ya. Terserah kawan-kawan mau labelingnya apa. Kalau saya mau ngasih nama untuk Kalkon 7 ini itu Kalkon 2 deh, biar lebih simpel gitu dah. Karena nanti untuk yang Kalkon 6-nya itu jadi Kalkon 1 gitu. Udah Kalkon 2 oke. Oke. Nah, ini udah ya jadi Kalkon 2. Sekarang seri 1 itu kita edit sama caranya sama. Kita pindahkan ke sini, kita klik seri 1, kita edit, ubah menjadi Kalkon Kalkon Piro, Kalkon 1. Oke. Nah, udah berubah nih. Di sini juga udah berubah ya kalau kawan-kawan perhatikan nih. Nih, di sini juga sudah berubah nih. Nah, dia secara otomatis teknologi ya. Oke, klik oke. Pokoknya yang lain jangan di otak atik. Udah. Sekarang apa lagi nih? Nah, udah jadi kawan-kawan, sesimpel ini sebenarnya. Palingan nanti kalau teman-teman mau ngedit, misalnya nih di template-nya tuh maunya Times New Roman. Oke. Bisa kita sesuaikan, klik area yang mau kita ubah menjadi Times New Roman. Klik aja di area mana, sembarang, nggak apa-apa. Times New Roman. Sorry. Times New Roman. Oke. Nah, sekarang ini juga nih, Times New Roman. Area mana lagi? Semuanya. Angka-angka juga kita ubah jadi Times New Roman, kawan-kawan. Jangan hurufnya aja. Angka-angka juga kita jadikan Times New Roman. Sekarang apa lagi? Ini kekecilan dan di mata gue sakit bacanya harus di zoom-zoom. Tenang kawan-kawan, bisa kita perbesar. Caranya gimana? Kita klik area yang mau kita ubah. Nih, teman-teman bisa pilih, bisa custom size ya kawan-kawan. Nih, perbesar aja sendiri. Nih, apa ya bahasanya? Sekarepmu. Nah, sakarepmu. Terus apa lagi? Mau di bold, mau ditebalin? Boleh tuh. Ini juga mau digedein. Mau jadi berapa? Terserah. 12. Udah. Mau di boldin? Dia udah bold kan kawan. Oke, kita geser. Nah, ini juga mau kita bold. Mau kita gedein. Jadi berapa? Udah cukup? 14. Oke, udah jadi kawan-kawan. Apalagi mau kita edit? Ini kan terlalu tipis ya, kalau menurut saya. Kalau teman-teman sukanya yang tipis-tipis ya nggak masalah. Kalau saya maunya ini bisa ditebalin nggak si Dandi? Tebalin kayak gini ini, kan agak tebal nih ya, beda nih ya. Ini kan agak tebal nih ya. Bisa nggak kita tebalin? Bisa kawan-kawan, tenang, tenang. Caranya kayak mana? Kita klik 2 kali bagian spektrum, bebas bagian mana. Nih. Nih, sini boleh. Nah, kan sampai muncul. Klik 2 kali. Nah, sampai muncul area, area. Muncul fitur format data point. Kita klik yang mana? Kita klik nih. Yang eh, icon atau ikon ember nuang ae. Tuh, nah udah. Sama kayak yang tadi ya, pas kita nambah frame, pas kita nambah bingkai ya kawan-kawan. Di sini kita ngatur sama, kita ngatur ketebalannya di area width. Nih, kan bisa atur di sini kan 1,5 pt. Kita ganti, kalau saya biasa makanya 3 pt. Udah tuh, warnanya teman-teman sesuaikan saja ya. Oke, sudah 3 pt. Nggak mau berubah ya, kayaknya agak delay nih. Kita klik lagi 2 kali area spektrum. Udah, kita edit 3 pt. 3. Oke. Ulang-ulang kawan-kawan, masih nge-lag nih, agak liar sih gini. Udah. Ini kita klik ya kawan-kawan, sampai muncul kayak ini. Kita klik ember, kita ganti 3 pt. Nah, cakep, berubah dia kawan-kawan. Nah, lebih enak ya lihatnya daripada yang bawah ya, lebih bervolume, lebih kayak bernyawa. Dia punya spektrum bermain, kata orang. Nah, kita klik juga area yang spektrum bawah. Jangan mau kalah saing sama yang spektrum atas. Caranya sama, kita klik, terus kita klik ember ini. Warnanya terserah kalau mau diubah. Ketebalannya kita samakan kawan-kawan. Jangan tebal sendiri, nggak asik. Sama 3 pt. Udah, oke? Udah sama.
Oke, selesai kawan-kawan. Jadi inilah hasil dari spektrum FTIR kita dua senyawa. Kalau kemarin kan satu senyawa ya, kalau yang video sebelumnya. Kali ini dua senyawa, hanya menggunakan Excel, kawan-kawan. Tanpa perlu lisensi, gratis, tanpa perlu aplikasi tambahan dan semudah itu. Jadi semuanya ada solusi. Dengan apa? Caranya? Teknologi ya, teknologi. Asik. Oke, mungkin maaf ya kalau garing. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Semoga video ini membantu dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi semangat terus belajarnya kawan-kawan karena saya juga masih belajar. Nanti kalau teman-teman ada ide kita mau belajar apa lagi, mau bahas apa lagi nanti bisa tuh komen di kolom komentar. Nanti kita belajar sama-sama. Nanti kita diskusi sama-sama teman-teman. Kalau ada ide-ide saran atau kita mau belajar apa ya kawan-kawan. Insya Allah akan terbuka lebar kolom komentar yang nggak dikunci. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih telah menyaksikan. Boleh dibagikan ke kawan-kawannya untuk lebih teman-teman yang lain juga bisa belajar ya. Mungkin yang kampusnya beda, silakan belajar. Apalagi nih anak-anak yang menggunakan FTIR, yang skripsian, boleh tuh melihat video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.